Baik, lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara membangun algoritma untuk mencari mean atau rata-rata. Video ini adalah lanjutannya, yaitu kita akan membahas bagaimana cara membangun algoritma untuk mencari median atau nilai tengah di aplikasi Flowgorithm. Sebelum kita masuk ke aplikasi Flowgorithm dan membangun algoritma untuk mencari median, ada baiknya kita mengetahui apa itu median terlebih dahulu. Median adalah nilai yang tepat berada di tengah-tengah di nilai yang lain. Cara mencari median, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan nilai secara ascending. Kita dapat menggunakan bubble sort. Kemudian yang kedua, setelah kita mengurutkan nilai secara ascending, kita menentukan letak median dengan rumus N, atau N adalah jumlah banyaknya data ditambah 1, kemudian dibagi 2, dan yang terakhir kita menentukan nilai median. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki 2 data, di mana data yang pertama berjumlah ganjil dan median yang dihasilkan adalah 3, dan data yang kedua adalah berjumlah genap dan median yang dihasilkan adalah 3,5. Baik, kita sudah di aplikasi Flowgorithm. Di layar kalian ini adalah sebuah flowchart bubble sort. Bubble sort digunakan untuk mengurutkan dari angka yang terbesar ke yang terkecil ataupun sebaliknya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk membangun bubble sort sudah saya pernah buatkan videonya yang bisa kalian cek di link deskripsi di bawah atau di pojok kanan atas. Perbedaan dari video bubble sort yang pernah saya buat, di sana saya menggunakan inputan dari komputer dengan cara assign random dan range angka yang ingin saya masukkan. Sedangkan di video ini saya menggunakan input manual, yaitu dari papan ketik atau keyboard. Sama aja. Untuk membangun sebuah flowchart yang dapat menentukan median, kita hanya perlu menambahkan beberapa variabel. Kita double klik di sini. Variabel pertama yang kita tambahkan adalah letak median, di mana ini akan menyimpan di mana median kita berada, dan yang terakhir adalah median, yaitu untuk menyimpan angka median kita atau nilai tengah yang telah ditemukan. Kemudian di paling bawah bubble sort ini kita tambahkan if. Di sini kita harus mengetahui apakah bilangan N atau jumlah data yang kita inputkan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Kita menggunakan modulus. Di sini if N mod 2 sama dengan 0, jika iya maka assign. Di sini letak median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian assign lagi median, angka yang ke letak median kita harus menambahkan buka kurung di sini, ditambah angka yang ke letak median ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2. Oke, ada error. Ternyata saya salah menggunakan simbol di sini ya. Oke. Kemudian, jika N mod 2 sama dengan false, maka assign letak median sama dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian kita assign lagi median sama dengan angka yang ke letak median. Kemudian di paling bawahnya setelah if kita outputkan mediannya. Tanda petik median spasi sama dengan tanda petik lagi. Spasi lagi di situ. Kemudian N median. Yap. Kemudian kita akan coba run. Kita masukkan 5 data. Data yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan timbul median sama dengan 3. Kita coba lagi dengan 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka median 3,5. Baiklah, sedikit penjelasan. Angka digunakan untuk menyimpan value yang kita inputkan di sini. Kemudian untuk I, N, temporary, J itu adalah variabel-variabel yang digunakan untuk bubble sort atau mengurutkan angka. Kemudian letak median digunakan untuk menyimpan
letak mediannya, kemudian yang terakhir yaitu median tadi. Ini median digunakan untuk menyimpan median yang telah ditemukan. Contoh bagaimana flowchart ini bekerja, yaitu yang pertama menentukan n adalah ganjil atau genap. Kita misalkan n ini adalah sebuah bilangan ganjil, maka dia akan ke false. Letak median n ditambah 1 dibagi 2, yaitu sama dengan 3, karena di sini adalah ganjil, kemudian jumlah datanya ada 5, dan 5 ditambah 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena dia tidak genap, maka kita bisa langsung mengambil indeksnya, yaitu angka yang ke letak median. Letak median di sini adalah 3, karena n tambah 1 bagi 2 sama dengan 3, maka assign ini akan mengambil value dari variabel angka yang indeksnya ke 3, yaitu sama dengan 3. Maka tadi setelah kita run akan menghasilkan 3. Kemudian untuk yang genap, setelah letak median ditemukan, yaitu n ditambah 1 dibagi 2, di sini ada 6 indeksnya atau terdapat 6 jumlah data, kemudian ditambah 1 yaitu 7 dibagi 2, kemudian 3,5. Kemudian setelah itu, karena di sini tidak terdapat bilangan atau angka yang berada di tengah, maka kita harus menghitungnya lagi, yaitu angka letak median. Letak median tadi di sini adalah 3,5, yaitu berarti kita cukup mengambil angka di depan koma saja, yaitu 3. Kemudian di sini ditambah angka yang ke letak median ditambah 1. Tadi kita telah mendapatkan letak mediannya adalah 3, kemudian ditambah 1 yaitu 4. Maka dia akan mengambil angka indeks yang ke-4. Kemudian didapatkan 3 ditambah 4 sama dengan 7, kemudian dibagi 2 sama dengan 3,5.